ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu khaliluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin fil yawmil maw'ud. Siran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat Umi Liva official yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah bukan hanya bertemu di dunia, bukan hanya bertemu di sini, tapi insyaallah kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dikumpulkan bersama beliau dan bersama semua pengikut beliau mukhlasin insyaallah. Ya sahabat-sahabat Umi Liva official, sekarang saya bersama Mas Anas. Ini saya pengen jagongan sama Mas Anas. Saya pengen tahu rumahnya Pak RT, tapi kalau saya ke rumahnya Pak RT sendiri Pak Lurah. Pak Lurah ya? Pak Lurah. Oh iya. Tapi kalau saya mau ke rumahnya Pak Lurah sendiri, saya itu takutnya dicurigai. Tapi ya kayak gitu mungkin sedikit-sedikit Pak Lurahnya itu mungkin sudah tahu ya. Ini orang yang mencurigakan. Ini orangnya pengen menghentikan kegiatannya beliau seperti itu. Soalnya emang banyak banget itu warga-warga komplain. Komplainnya bukan karena mereka emang benar-benar dirugikan, enggak. Komplainnya ya karena sering dengar musik gamelan malam-malam ya kan, jadinya otomatis terganggu ya kan ya. Otomatis terganggu ya. Terus kalau seliwer depan ininya juga mencium aroma enggak enak. Terus kalau misalnya banyak lah, rame banget juga di situ kayak gitulah. Makanya sekarang saya pengen ngajak Mas Anas ini ngopi sambil rokokan. Kameramennya sih yang kasihan sambil berdiri. Enggak apa-apa ya. Semoga amal baikmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan sebaik-baiknya balasan kameramen. Kameramen ini orang paling ikhlas, sahabat. Kenapa saya bilang orang paling ikhlas? Kalau kayak saya, kayak semuanya itu, kayak Enggak saya mungkin, semuanya Mas. Mbak Lala segala macam, Mas Anas itu di depan layar. Jadi ya ada sedikit banyak itu pasti berusaha untuk menutupi aib atau berusaha untuk terlihat baik pasti. Tapi kalau kameramen itu berusaha berjuang di belakang layar, nggak pengen diketahui. Coba saya tanya ke kameramen sampai pengen nggak terkenal? Nggak pengen. Kalau aku nggak pingin sih, pingin di jalannya Allah yang benar, tetap untuk mendukung klan itu agama Islam. Nah ya itu loh sahabat. Ya bukannya saya menjelekkan diri, memburukkan diri kami semua, enggak. Tujuan kami kan memang untuk dakwah. Tapi untuk kadar keikhlasan mungkin lebih ikhlas kameramen. Karena beliau itu memang enggak pengen diketahui orang. Itu dulu yang dari dulu dididik sama kiai saya. Lebih baik berjuang di belakang layar. Lebih sedikit orang yang tahu lebih baik. Cukup Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ya sahabat. Nah sebelum itu saya selawatan dulu ya. Sebelum selawatan seperti biasa saya minta al-fatihahnya. Yang pertama untuk Abah Yai Rodi sekeluarga, dan untuk Gus Idris Almarbawi sekeluarga, dan untuk semua santri-santri beliau agar selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, dibimbing hati kita semua untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'un lillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatullah salamullah ala Taha Rasul
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo kameramen bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sya'unillah. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya kalau jagongan ngopi nggak apa-apa sambil rokokan sahabat. Tapi kalau sholawat, lagi sholawatan berusaha untuk berhenti dihentikan dulu. Saya barusan saya taruh dulu waktu sholawatan. Karena apa? Ihtiram ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kan doa. Tawassul Nabi bismillah. Saya bertawasul dengan menyebut nama Allah. Wabil hadi Rasulillah, dan kepada sebaik-baiknya pemberi petunjuk, yaitu hadi Rasulillah, petunjuk Rasulullah SAW. Wa kulli mujahidillah, dan saya bertawasul juga kepada seluruh mujahid, pejuang-pejuang di jalan Allah, bi ahlil badri Allah, khususan fi ahlil badar, orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah di dalam perang Badar. Itu semua tuh doanya tawasul. Gimana Mas Anas? Mas Anas, saya minta maaf ini sudah berapa hari ini? 2 harian ini paling nginep di rumah sampai 3 hari ya? 3 hari. Lebih, Mas. Ini enggak ganti baju, enggak bawa baju, saya cuma sarungan ini, jasan. Wes itu agak bau titik. Ya kalau yang keringetnya wangi ya Kanjeng Nabi. Kalau saya ya sik lebus keringetnya. Gimana Mas? Ini Mas Anas jauh enggak rumah ini? Kalau rumah saya, rumah Pak Lurah, Lurahnya agak jauh. Lumayan. Berapa meter itu, Pak? Kenapa? Berapa meter? Gimana? Berapa kilo? Berapa kilo? Enggak sampai kilo. Cuma ya sekitar perumahan sini. Oh. Gimana? Langsung ke sana aja ya? Monggo. Ya wes, langsung aja wes. Lah, enggak bahaya tah. Enggak bahaya. Ya enggak bahaya. Insya Allah udah tawasul. Tapi takutnya kalau sendiri saya bukan takut. Kalau takutnya cuma kepada Allah ya Mas ya. Kepada Allah dan karena Allah. Takut sama orang tua karena Allah, takut sama guru karena Allah. Takutnya kayak jadi kemarinan lagi gitu, Mas. Perumahannya bagus ini, banyak mobil-mobil. Kalau orang kaya juga berada di sini. Rumahnya orang introvert. Tapi hawanya di sini dingin ya, Iya, soalnya kan di atas gunung. gunung, hampir di atas gunung. Iya, anginnya. Kalau mandi jam segini, buah, jadi es batu kita ya, Mas. Udah sama kayak di pondok sih. Mm-mm. Di pondok kalau malam itu dingin kan terang ini. Mas Anas sudah berkeluarga Mas? Sudah. Oh, Masya Allah. Saya belum. Kita doakan segera berkeluarga. Amin, amin, amin. Kapan nih Mas habis ini? Saya masih memilah dan memilih calon yang baik untuk mendidik calon-calon anak-anak saya. Jangan lupa loh, Mas. Undangan nih aman. Aku Chat nggak nanti. mikirkan undangan ya, yang penting satenya. Oh, sate. Tak paketin nanti satenya. Ini masih jauh Mas? Ini agak lumayan luas. Udah deket. Ya
Kalau orang desa itu bilangnya deket, kalau orang kota beda lagi. Kadang jauh. ini kalau di sini nih rokokan satu malam 1 bungkus 2 bungkus gak terasa dingin soalnya. Kok hawanya udah gak enak. Apa di atas sini yang kamu? Aku ya agak lupa. Ini kayaknya. Ini Ini. kayak rumah mati dari rumah kosong. Serem juga. Kok tutupan ya? Ya ini rumahnya Pak Lurahnya. Kok ada suara anjing juga ya? Ini jarangnya enggak sih? Nggak tahu aja. Setiap hari soalnya kayak gini. Serius. Biasanya ganti-ganti rumah ya mas. Kenapa? Ganti-ganti rumah apa gimana? Apa emang cuma ini kok rumahnya? Cuma ini aja. Nggak mungkin ini mas. Pasti masih ada rumah lagi. Kalau aku nggak meyakinkan ini mas Hafiz. Tapi hawanya emang panas banget di sini. Nah itu. Kalau kesini nih saya sering merinding gitu. Iya merinding. Merinding gitu. Ini juga yang coba di syuting nih kameramen. Itu kayak ini rumahnya rumah kosong, tapi kok kayak ada tempat. Coba lo saya kita kameramen, coba lihat itu. Kelihatan nggak itu? Buh. Kelihatan nggak? Itu hawanya panas banget loh di sini. Ada koring 2 orang di sana. Ada 2 orang apa? Koringnya 2 orang. Tapi nggak ada mediator di sini. Nggak ada mediator, tak masukkan koringnya. Coba tak tanyain dulu ya koringnya ya. Atau dimasukin aja dah. Masukin ke siapa? Terserah. Masuk mas. Masukin ke saya, siapa yang nanyain nanti? Ya, tak tanyain Atau dulu. dimasukin di badanku dah. Terus siapa yang nyutingin nanti? Nggak tahu. Jadi saya syuting ini. Lu tak tanya ini satu. Ini udah nyebutin namanya Dinda sama Ayu, 2 orang cewek. Katanya mereka itu ditumbalkan terus dikubur di situ, makanya itu ada palangnya. Katanya dia kayak gitu sih. Agak banyak lagi. Darahnya mereka pertama ditumbalkan, darahnya mereka disimpan, terus itu buat bener Korin ini dibunuh sama, tapi nggak ada orang tadi. Saya juga masuk ke dalam nggak ada orang tadi. Sukma saya aja yang masuk tadi, nggak ada orang. Kemana ya Pak Lurahnya ya? Tahu saya Mas. Merinding saya ini. Tapi aku curiga mas Hafiz. Curiga gimana? Nggak mungkin dia rumahnya satu, pasti ada Ya, 2. mungkin cuma rumah apa, rumah samaran paling ya. Tapi Iya. auranya udah juga kenceng banget. Beda. Ini katanya Korinnya itu Dinda sama Ayu ini dibunuh, jadi terus mayatnya dikubur di situ, tapi apa namanya nggak diperlihatkan, apa emang kuburan di palang gitu. Palangnya juga sudah di mantra, jadi buat deket juga susah. Sudah di mantra, dipagar goib. Pertama itu mereka dibunuh, darahnya disimpan buat ritual. Setelah diritualkan, diminumkan ke itu tadi siapa? Nalindra siapa? Milandra. Milandra. Diminumkan ke itu.
Biar apa? Biar tetap cantik. Tumbalnya udah dua orang. Jadi setiap bunuh tumbal ini apa? Dikubur di sini. Ritualnya di sini. Terus katanya rumahnya memang bukan di sini katanya tadi. Rumah Pak Lurahnya. Itu cuma buat ritual aja. Tuh kan, bener kan? Biar nggak omonganku, Mas. kelihatan di daerah perumahan gitu. Sengaja nggak nyempil sendiri, sengaja. Biar kayak kelihatan rumah biasa gitu loh. Oh, buat rumah samaran berarti. Rumah samaran buat ritual doang. Tuh kan omonganku bener. Aku setuju juga. Nggak mungkin Pak Luka punya rumah satu, pasti punya Sampai rumah nggak tahu dua lah. rumah aslinya Pak Lurah. Nggak tahu Mas. Ini setahu saya ini. Ini tok. Iya. Nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Ada khodamnya yang jaga di dalam. Dia itu nyembah. Ada dua yang dia disembah. Satunya bentuknya itu kayak ratu, terus badannya kayak ular gitu. Terus satunya lagi cantik banget, pakai jubah. Terus tapi bentuknya itu kayak gimana ya? Susah jelasinnya. Dua-duanya cantik. Lah, dia itu yang disembah itu. Jadi ritualnya itu tadi darahnya itu tumbal, diminumkan ke anaknya, diminumkan ke dia juga. Dia minum darah itu juga buat ritual. Kok tega ya? Memang kayaknya. Kalau sampai lihat itu ada anjing goib di sini juga. Anjing tapi goib bentuknya anjing goib. Kakinya 8. Itu suara bicara. Udah ngusir kita berarti. Udah lain kali aja, gak ketemu Pak RT-nya, Pak Lurah. Berarti Pak Lurahnya udah ngerasa mungkin kayak gini. Gak tahu ritual dengan langsung. Kita rokokan ngopi lagi aja lah. Rumahnya sampai aneh sampai jagongan. Pak Lurah loh padahal yang jadi figur, yang harusnya jadi contoh. Malah malu-maluin. Tapi kok baru cuma sampean loh yang berani mengungkapkan itu ke tim hiu juga. Iya, karena kan warga-warga sini nggak mau takut kan soalnya pemimpin kampung ini, pemimpin warga takut, misalnya takut gitu. Malah jadi ditubalkan gitu. Iya. Tapi Takut kembali diancam ya Mas. gimana? Takut diancam sama Pak Lurahnya ya. Iya. Tapi kembalinya cewek semua kok aman. Istrinya sampean tapi yang nggak aman aja. Jangan sampai Wallahu alam itu Bang. Ya wes lah. Gimana? Mas Salman. Mas, iya Salman. Terserah Kameramen. aja Mas. Saya manggilnya Kiran apa Salman? Salman aja ya. Terserah. Ini Masya Allah ini sahabat. Ini namanya beliau ini diberikan oleh Habaib, hadiah dari Habaib. Salah satu Habib yang sering terawih di selawatannya siapa? Gus di pondok. Insya Allah barokah. Salman Al Farisi itu salah satu sahabat Nabi yang mencetuskan, yang memberi saran kepada Kanjeng Nabi untuk melakukan perang Khandaq, untuk membuat Khandaq itu parit. Itu namanya Salman. Ya udah sahabat, syukron. Walaupun minkum, saya minta maaf kalau misalnya kami minta maaf misalnya ada salah kata, salah perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.